Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali melanjutkan perkuliahan. Materi kita hari ini adalah tentang melakukan uji prasyarat statistik. Ya, materi ini diperuntukkan buat semua mahasiswa yang mengikuti perkuliahan metode penelitian sosial kuantitatif dan statistik sosial. Karenanya buat Anda yang mengikuti mata kuliah metode kuantitatif, materi ini nanti adalah materi pertemuan ke-9 dan 10 yang temanya yaitu uji persyaratan statistik. Kalau ini nanti Anda klik, nanti kita akan masuk ke slide tentang prasyarat statistik ya. Slide-nya seperti ini. Ya. Nah, demikian pula buat mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistik sosial. Materinya bisa diakses di pertemuan ke-9 ya, tentang normalitas, linearitas, dan homogenitas. Yang kalau Anda klik di sini nanti akan juga masuk ke slide yang sama. Nah, karenanya mari kita mulai perkuliahan kita tentang uji prasyarat statistik ini. Kita buka. Mengapa disebut prasyarat statistik? Karena uji ini dilakukan sebelum dilakukannya analisis atau uji hipotesis. Ada beberapa prasyarat statistik. Pertama adalah normalitas, yaitu pengujian yang dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi secara normal atau tidak. Bila hasilnya datanya berdistribusi normal, maka nanti analisis statistiknya harus menggunakan statistik parametrik, ya, misalnya korelasi produk momen atau regresi itu mensyaratkan data yang berdistribusi normal. Sementara bila nanti tidak normal, maka analisisnya dengan korelasi rank Spearman atau rank Kendall. Ya, nanti setelah ini kita akan membahas homogenitas, kemudian linearitas, dan asumsi klasik yang lain. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang normalitas. Anda klik di bagian ini, normalitas, maka kita akan masuk ke materi tentang uji normalitas. Ya, nah, uji normalitas itu harus dilakukan sebelum proses pengujian hipotesis yang tipenya korelatif, karena bertujuan untuk tadi seperti yang tadi saya sampaikan, mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Nah, ukuran distribusi normal atau tidak itu data yang berdistribusi normal itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi misalnya ada data itu tersebar kira-kira sekian persen tinggi, ya, sekian persennya tinggi cenderung ke tengah, sekian persennya data berkumpul di tengah, dan sekian persen itu adalah data yang bernilai rendah. Jadi misalnya nilai mahasiswa kan tidak mungkin semuanya nilainya A di sini, pasti ada sekian persen yang mendapatkan nilai A, sekian persen nilai B, sekian persen nilai C, dan sekian persen nilai rendah. Nah, inilah ciri bentuk kurva atau distribusi data yang berciri berdistribusi normal. Tidak harus persis seperti ini, tapi bentuknya harus seperti bentuk bel atau lonceng, ya. Nah, di SPSS atau di statistik, uji normalitas itu nanti bisa kita lakukan dengan 4 perangkat atau 4 rumus, 4 alat, 4 instrumen, ya. Yang pertama adalah mengetahui nilai skewness dan kurtosis. Apa itu skewness? Skewness itu adalah nilai kecondongan atau kemiringan suatu kurva. Jadi kalau kembali ke ini, ke gambar tadi, ukuran kecondongan atau kemiringan lereng inilah yang disebut dengan skewness, ya. Sementara nanti kurtosis itu adalah ukuran keruncingan.
Jadi semakin runcing puncak bukitnya, maka dia menggambarkan nilai kurtosisnya. Nah, nanti nilai skewness yang mendekati 0 itu mencirikan data berdistribusi normal. Tapi semakin jauh dari 0, semakin mendekati 1, maka dia semakin tidak normal. Mari kita klik skewness-nya. Ya, tadi sudah saya sampaikan, skewness adalah ukuran kecondongan, sementara kurtosis adalah ukuran keruncingan. Nah, kita akan langsung pada SPSS-nya. Nah, kasusnya adalah saya ingin menganalisis apakah sebaran data nilai UTS MPS kuantitatif itu berdistribusi normal atau tidak. Maka nanti Anda klik bagian ini untuk menampilkan data kasus simulasinya. Ya, Anda klik, nanti akan tampil dalam bentuk Microsoft Excel. Ya. Ini datanya seperti ini. Ini adalah data nilai MPS kuantitatif kelas 5A tahun akademik 2016-2017. Mungkin Anda ada yang masih kenal kakak-kakak kelas Anda ya. Nah, ini datanya, tapi kita kembali dulu ke slide. Nanti prosesnya setelah datanya disiapkan di SPSS, untuk mengetahui nilai skewness kita harus melalui menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistik, lalu pilih Descriptive, kemudian kita harus memindahkan semua data yang akan dianalisis ke kotak variabel. Lalu pilih Option, kemudian ada pilihan skewness, kurtosis, dan lain-lain, ada nanti checklist ya, lalu klik Continue, klik. Nah, gambarannya seperti ini, nanti akan muncul kotak nih seperti ini. Tahap pertama, ini kotak datanya. Kemudian ketika klik Analyze, Descriptive Statistik, Descriptive, akan muncul kotak seperti ini. Pindahkan data di sini ke kotak variabel, lalu klik Option, nanti akan muncul seperti ini ya. Ada checklist, kurtosis, dan skewness. Lalu klik Continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, yang muncul adalah tabel seperti ini. Nah, cara membacanya ada beberapa bagian nih. Ini adalah nilai UTS, karena kasus kita yang kita analisis adalah nilai UTS ya. Kemudian valid N-nya adalah 46, artinya jumlah mahasiswa, jumlah datanya ada 46. Nilai skewness-nya itu adalah negatif 1,656. Standard error of skewness-nya adalah 0,35. Sedangkan kurtosisnya nilainya adalah 8,434, standar errornya 0,688. Nah, sekarang apa makna dari angka-angka ini? Kita lihat. Nilai skewness sebesar negatif 1,656 itu artinya jauh dari 0. Semakin jauh dari 0, maka dia berarti cenderung berdistribusi tidak normal. Kemudian normalitas juga bisa dibandingkan dengan nilai statistik skewness dibagi dengan standar error. Jadi nilai ini dibagi dengan standar errornya. Nilai statistik dibagi dengan standar errornya. Ya. Nah, kalau nilainya ada di antara negatif 2 dan positif 2, maka data berdistribusi normal. Tapi kalau di luar negatif 2 dan lebih dari positif 2, maka datanya berdistribusi tidak normal. Nah, karenanya mari kita hitung nih. Negatif 1,656 dibagi standar errornya itu besarnya adalah negatif 4,7293. Artinya nilai ini lebih besar dari negatif 2 ya, dan kurang dari 2. Kemudian nilai kurtosisnya negatif 0, salah nih ya, harusnya 8,434 dibagi 0,68, hasilnya adalah 12,2655 ya. Ini pun lebih besar dari positif 2. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data hasil nilai UTS MPS kuantitatif itu tidak berdistribusi normal. Ya, ini adalah bagian pertama. Untuk kembali ke menu, Anda klik bagian ini ya, bagian ujung kanan atas. Nah, sekarang kita akan tampilkan kurva normalnya ya.
untuk menampilkan kurva normal, kita harus membuat histogram. Ya, histogram itu adalah grafik yang menggambarkan sebaran data berdasarkan pengelompokan data tertentu. Nah, kita klik menunya. Nah, untuk membuat kurva normal, nanti kita memilih menu, karena ini metode visual, ya, tidak ada perhitungan, hanya membuat grafis terhadap sebaran data, maka pilih menu graph yang ini, ya, lalu pilih legacy dialogs, lalu pilih histogram. Nanti muncul kotak seperti ini. Tadinya nilai UTS ada di sini, dipindahkan ke kotak variabel. Setelah itu Anda checklist display normal curve, artinya tampilkan kurva normalnya, lalu setelah itu klik OK, ya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, dari gambar ini kita sudah bisa simpulkan bahwa memang sebaran data nilai MPS kuantitatif mahasiswa itu tidak berdistribusi normal, karena ukuran bentuk normalnya itu harusnya masuk di sini, ya, masuk di ini dengan keruncingan yang tinggi. Tapi kenyataannya ada data yang di luar kurva normal, ya, baik di luar sama sekali, termasuk yang ini di luar kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebaran data ini memang tidak berdistribusi normal. Ini yang kedua, yaitu dengan metode visual, dengan membuat histogram frekuensi untuk melihat kurva normal. Kita kembali ke menu awal. Nah, sekarang masih metode visual, kita juga bisa melihat sebaran data, ya, apakah dia normal atau tidak dengan melihat sebaran data terhadap sumbu diagonal. Nah, seperti apa yang disebut dengan grafik p-plot, ya. Nah, kita lihat dan bagaimana cara membuatnya. Kita klik di sini. Untuk menampilkan grafik p-plot, kita nanti memilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, lalu pilih p-plot. Kemudian akan muncul kotak seperti ini. Masukkan data ke kotak variabel, data yang ada di sini pindahkan ke kotak variabel, lalu checklist display normal curve, lalu pilih test distribution, ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ini adalah grafik normal p-plots-nya. Anda bisa melihat nih beberapa data itu tidak menempel di sekitar garis diagonalnya. Nah, sehingga ini menggambarkan sebaran data yang tidak normal. Kalau kita lihat lebih detail di grafik kedua, yaitu di trend normal p-plots, maka kita bisa melihat deviasi dari normalnya, dari garis normalnya, ya. Lihat nih, ini garis normalnya, maka sebarannya jauh ada di sini. Harusnya sebarannya itu ya beririsan atau menempel dekat dengan garis ini. Ya, seperti halnya ini, dia harusnya menempel di garis diagonalnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan dengan metode histogram, kurva normal, atau normal p-plots, kita simpulkan bahwa data ini tidak berdistribusi normal. Kita kembali ke menu. Terakhir adalah dengan melakukan perhitungan koefisien Kolmogorov-Smirnov, ya. Selain dengan Q-nis dan kurtosis, kita juga melihat ini. Kita klik. Nah, untuk memperoleh nilai koefisien Kolmogorov-Smirnov pada SPSS, kita bisa tempuh dengan dua cara, ya. Melalui dua jalur, dua menu. Yang pertama dari menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, pilih Explore, lalu masukkan kotak, akan muncul kotak, masukkan data yang ada di sini ke kotak Dependent List, ya. Lalu Anda klik Plots ini, lalu nanti muncul pilihan kotak seperti ini, Anda checklist Normality Plots with Test. Lalu klik continue, lalu klik OK. Cara kedua,
lihat kotak yang ada di sini, lewat menu Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, lalu pilih One, ini satu ya, One Sample KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Lalu muncul kotak seperti ini, pindahkan data yang ada di sini ke Dependent List, lalu checklist, muncul kotak seperti ini, ya, checklist, normal plots with test, normality plots with test. Jadi sama dengan ini ya, normality plots with test, lalu klik OK. Nah, hasilnya bisa kita lihat bersama-sama pada kasus ini ya. Kasusnya kita buka dulu nih uji normalitasnya. Nah, datanya sama dengan yang tadi, nilai UTS mahasiswa ya. Kita kembali ke slide-nya. Lalu nah hasilnya seperti ini, muncul tabel test of normality. Harga atau nilai koefisien Kolmogorov-Smirnov bisa kita lihat di nilai statistiknya dengan DF atau degree of freedom 46, yaitu jumlah data yang dianalisis, nilai signifikansinya 0. Sementara koefisien Shapiro-Wilk itu nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Nah, sekarang apa makna dari nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,216? Panduan kita lihat di bawahnya nih, Anda klik sekali. Nilai statistik adalah nilai Kolmogorov-Smirnov test, yang ini ya, 0,216, atau biasa disebut dengan nilai Z. Nilai Z itu berarti nilai KS atau Kolmogorov-Smirnov. Signifikansinya yang 0 ini sama dengan nilai rho dalam rumus ya. Jadi pedoman untuk mengambil kesimpulan, jika nilai rho itu lebih besar dari nilai alfa yang digunakan, dalam contoh ini adalah alfanya 0,05 atau 5%. Jadi Anda bisa gunakan nilai alfa yang sesuai dengan desain penelitiannya. Misalnya nilai alfanya 1%, berarti 0,01, atau alfanya 10%, berarti 0,1. Nah, alfa inilah yang akan dibandingkan dengan nilai rho. Rho itu nilai ini ya. Pedomannya, jika rho itu lebih besar dari nilai alfa, maka data itu berdistribusi normal. Kenapa normal? Karena perbedaan data yang diuji dengan asumsi normal itu tidak signifikan. Nah, dalam kasus ini, bagaimana kesimpulannya? Kita lihat nilai rho-nya sebesar 0. Apakah 0 itu lebih besar dari 0,05? Tentu tidak. Rho-nya ternyata lebih kecil dari 0,05. Itu sebabnya sebaran data nilai UTS ini bisa kita simpulkan tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena nilai rho itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai alfanya. Lihat hasilnya. Nah, untuk one sample Kolmogorov-Smirnov test, hasilnya sama nih, tes statistiknya 0,216 ya. Yang pedoman kesimpulannya bisa kita lihat, kita baca nih, jika nilai tes statistik yang ini ya 0,216 itu kurang dari 1,97 ya, maka data berdistribusi normal. Tadi kan apakah 0,216 lebih besar dari 1,97? Jawabannya tidak. Karena tidak, maka data berdistribusi tidak normal atau tidak berdistribusi normal. Tapi kalau dia karena ini kurang dari kalau kurang dari 1,97 maka normal ya. Karena ini lebih besar dari 1,97 maka dia tidak berdistribusi normal. Jadi itu dua cara yang dapat kita lakukan, 4 cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan uji normalitas. Karenanya selamat belajar, coba ditonton kembali 2 atau 3 kali untuk memahami konsep tentang uji normalitas ini, sehingga Anda bisa memahami dan sekaligus mempraktikkannya pada kasus-kasus yang berbeda. Demikian, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.